lagi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti insya Allah bisa dilanjut di sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke pemaparan materi narasumber selanjutnya, yaitu dengan Bapak Dr. Afzil Ramadian, STMMTR, selaku dosen Universitas Juanda Bogor, yang akan memaparkan materi terkait strategi adaptif dalam transformasi digital, peluang dan tantangan bagi bisnis. Selamat pagi, Pak Afzil. Pagi, Oh, eh, sepertinya suara saya kedengaran jelas? terdengar, Pak. Sepertinya sudah siap ya, Pak. Baik, Ya, Pak Afzil, waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit. Boleh memperkenalkan diri secara singkat lebih dahulu, kami persilakan. baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan buat Bu Atika selaku moderator dan teman-teman semua, para struktural dosen Universitas Tikom dan para dosen-dosen yang tadi menyampaikan sebelum dan nantinya dan para mahasiswa semua. Terima kasih. Perkenalkan, saya izin sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun ya, teman-teman ya. Biasa. Saya kalau memulai suatu kegiatan itu kita berpantun dulu lah, karena kita orang Sumatera. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Ini sedikit profiling saya. Saya tadi pemateri sebelumnya Bu Nia, ternyata saya juga kaget nih baru ketemu di sini, ternyata senior saya. Saya juga dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu, tapi saya ibu keluar saya baru masuk, Ibu. 2000. Oh gitu. Waduh, satu alma mater kita, Pak. Siap, siap, Ibu, salam kenal, Ibu. Saya Afdil. Siap, ya, sama-sama. Saya eh, base saya pekerjaan saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu. Tapi saya juga sebagai dosen NIDK di Universitas Juanda dan beberapa universitas lain saya mengisi, dan saya juga sebagai asesor Lamemba di apa namanya tahun sebelumnya ya. Gitu. Ini kegiatan saya dan beberapa sedikit informatif buku-buku atau jurnal yang sudah terbit. Baik, mohon izin teman-teman semua, saya sedikit pemaparan sebelum-sebelumnya ini udah keren-keren banget, tapi saya coba sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana kesempatan ini saya membahas sebuah peta jalan yang mungkin sangat menarik terkait dengan apa namanya bagi mungkin para akademisi, praktisi yang adaptif dalam dunia bisnis yang semakin dinamis. Gambar yang kita lihat ini menyajikan gambaran yang sangat jelas, teman-teman, tentang beberapa megatrend global yang akan membentuk landscape ekonomi dan sosial di tahun 2045. Dan pada hari ini kita mencoba, saya coba fokus ke revolusi teknologi. Di poin 3 di situ kita, di mana kita hidup di era teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Tadi pemapar sebelumnya sudah menyampaikan terkait dengan AI, IoT, bioteknologi, dan energi terbarukan adalah beberapa contoh teknologi yang akan mengubah cara hidup dan bekerja kita. Nah, gambar ini juga menyajikan proyeksi tentang bagaimana ekonomi dunia berubah. Kita melihat pergeseran pusat ekonomi dunia dari barat ke timur dengan Cina dan India yang akan diprediksi menjadi kekuatan ekonomi utama. Selain itu juga negara-negara berkembang lain berperan dalam perekonomian global. Nah, kalau kita lihat megatrend ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bagaimana fokus pada inovasi. Perusahaan harus terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif pastinya. Berkelanjutan, globalisasi dan keterampilan masa depan. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan implikasi daripada dunia bisnis yang ada. Nah, slide selanjutnya, kalau kita lihat di sini, saya ambil dari apa namanya rancangan RPJM Bappenas. Nah, ini kita lihat salah satu fokus utamanya dalam pembangunan Indonesia adalah 5 tahun ke depan pengembangan ekonomi digital. Seperti yang kita ketahui, era digital telah mengubah landscape tadi di slide yang pertama, bisnis yang secara drastis. Jadi, oleh karena itu sangatlah penting bagi kita memahami arah kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Tantangannya, ya kan, berdasarkan RPJM, kita bisa melihat ini tantangan-tantangan mulai adopsi teknologi digital, inovasi ekonomi digital. Nah, ini kalau kita lihat uh,
highlight yang saya coba ambil adalah ekosistem digital. Belum terbangun ekosistem yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, bagaimana dengan peluangnya? Potensi pasar, pertumbuhan ekonomi kita tahu menunjukkan korelasi yang positif dengan peningkatan penetrasi dan bagaimana peningkatan produktivitas adopsi teknologi 4.0 berpotensi meningkatkan produktivitas dan menciptakan kerja lapangan yang baru. Nah, eh, kita boleh lanjut. Nah, ini dia pertanyaannya. Mengapa kita harus bertransformasi? Nah, kalau kita lihat di sini adalah eh, infografis ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana transformasi digital itu menjadi keharusan di era yang sekarang ini. Ya kan? Kita tahu di sini kalau kita lihat industri dari 1.0 hingga 4.0, setiap revolusi industri itu membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kita memproduksi, mengkonsumsi, dan berinteraksi. Nah, fokus daripada 4.0 ini adalah bagaimana ditandai dengan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data. Ya, saya coba ambil 4.0 karena meskipun sekarang sudah mungkin lebih tinggi, 5.0, tapi saya tetap dulu. Karena di Indonesia fokus 4.0 juga belum merata kalau saya lihat. Nah, terus mengapa kita harus bertransformasi ini? Saya ambil highlight di sini, ya kan? Karena eh, ketika kalau pertanyaan ini sering terlintas, jawabannya sangat jelas. Jika kita tidak bertransformasi, pasti kita akan tertinggal. Nah, ada beberapa poin inovasi ini yang terus berkembang, teknologi berkembang sangat cepat. Jika kita tidak mengikuti perkembangan ini, pasti kita kehilangan daya saing. Perubahan perilaku konsumen, tadi sudah disampaikan pemateri sebelumnya, ya kan? Konsumen ini saat ini semakin cerdas, menuntut layanan yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih mudah diakses. Persaingan yang semakin ketat, perusahaan yang tidak bertransformasi akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang lebih inovatif dan adaptif. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia, ya kan? Uh, Kalau kita lihat ini, saya coba menjabarkan apa itu transformasi digital. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri saya beberapa pengertian, tapi sederhananya saya ambil, saya coba sintesiskan gitu, bagaimana transformasi digital merupakan sebuah proses penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek bisnis untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Ini bukan hanya sekedar mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi mengapa tadi transformasi digital itu penting? Karena kita tahu transformasi digital ini pasti memberikan manfaat, mulai dari efisiensi, pengalaman pelanggan, peluang bisnis baru, dan daya saing. Nah, beberapa aspek di sini kalau kita lihat key point atau beberapa aspek dalam transformasi digital kita lihat integrasi teknologi, penerapan teknologi ini digital seperti kecerdasan buatan, tadi sudah disampaikan IoT dan lain-lain, perubahan fundamental. Transformasi digital bukan hanya sekedar mengganti teknologi lama dengan yang baru, tetapi juga mengubah cara organisasi bekerja secara mendasar. Peningkatan pengalaman pelanggan, penciptaan model bisnis baru, dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan layanan publik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada terkait dengan kerangka kerja yang mengenali tanda-tanda nyata daripada transformasi digital. Bukti nyatanya kita lihat dari sebuah perusahaan eh, kalau sudah menerapkan transformasi digital, adopsi teknologi, penggunaan teknologi sudah pasti perubahan proses yang bekerja sebelumnya manual kini telah diotomatisasi atau disederhanakan dengan bantuan alat digital dan peningkatan interaksi pelanggan serta pemanfaatan data. Nah, bagaimana bukti yang tidak nyata? Mulai kalau kita lihat perubahan budaya, ya kan? Transformasi digital membawa perubahan budaya dalam organisasi yang inovatif, adaptif, dan berotansi pada pelanggan. Agility tadi sudah disampaikan oleh pemapar sebelumnya, peningkatan keterlibatan pelanggan dan peningkatan keterlibatan karyawan pastinya. Nah, ini sedikit informasi yang nah, ini dia. Kita sudah mulai masuk sedikit terkait dengan menyoroti beberapa jebakan umum yang sering kali menghambat keberhasilan transformasi digital. Ya kan? Transformasi digital sebuah perjalanan yang kompleks meskipun teknologi menjadi pendorong utama.
namun keberhasilannya sangat bergantung pada keselarasan dengan strategi bisnis dan perubahan budaya organisasi. Coba kalau kita bahas satu-satu, di sini ada 3 poin yang biasa terjadi. Pendekatan yang terlalu fokus pada teknologi atau teach first forge. Jadi organisasi ini sering terburu-buru mengadopsi teknologi baru tanpa mempertimbangkan kesiapan proses bisnis dan budaya organisasi. Nah, beberapa hal yang menjadi menyebabkan itu penolakan dari karyawan pastinya proses bisnis yang tidak efisien. Jadi kalau karyawan itu merasa kesulitan beradaptasi dengan teknologi dan teknologi baru itu biasanya tidak diintegrasikan dengan baik ke dalam proses bisnis yang ada. Jadi dapat menciptakan masalah baru malah, kan? Yang kedua adalah resisten terhadap perubahan. Nah, perubahan adalah hal yang sulit terutama dalam organisasi yang sudah mapan sehingga terjadi resistensi. Faktornya adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru, kurangnya komunikasi, organisasi tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat transformasi digital. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah tujuan yang tidak selaras. Kurangnya fokus, habis itu dan kegagalan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, jadi untuk menghindari jebakan-jebakan ini, saya coba rangkum ada beberapa hal. Jadi pertama adalah memulai dengan strategi pastinya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, fokus pada perubahan budaya dan bagaimana mengadopsi pendekatan yang secara bertahap. Kalau kita lihat dari 3 poin yang tergambar di slide ini. Selanjutnya ini dia terkait dengan manfaat. Nah, kalau kita lihat ini, kita menyajikan gambar yang mungkin cukup jelas bagaimana transformasi digital dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau kita lihat, saya coba mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintah, mengurangi duplikasi infrastruktur, menerapkan standar TIC, dan berbagi data informasi. Nah, kalau kita lihat dengan berbagi data dan informasi secara integrasi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Memudahkan integrasi berbagai sistem dan data, mempermudah koordinasi antar lembaga. Ini yang belum optimal di era sekarang ini. Dan bagaimana meningkatkan efisiensi. Nah, dampaknya dari semua ini, yang pasti adalah birokrasi yang cukup efisien, peningkatan IPM dan standar hidup, terkait dengan mungkin pelayanan publik dan kualitas hidup dan bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi transformasi digital ini bukan sekedar tren tetapi merupakan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan menerapkan transformasi digital secara menyeluruh. Jadi kita dapat menciptakan birokrasi yang cukup efisien, standar hidup, meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya adalah ini ada benchmark ya. Nah, kita melihat ada 3 contoh saya ambil di sini, ya kan. Pertama adalah DBS, sukses melakukan transformasi digital karena ada 3 poin di DBS yang sudah fokus ya. Pertama adalah fokus pada pelanggan, adopsi teknologi baru, dan budaya organisasi yang mendukung. Nah, yang kedua adalah GE. Gagal total dalam transformasi digital. Ini kenapa? Karena ambisi yang terlalu besar. GE terlalu ambisius dalam proyek transformasi digitalnya sehingga kesulitan menjalankannya. Kurang fokus, GE mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus sehingga tidak ada satupun proyek yang berhasil. Resistensi budaya pasti. Budaya organisasi GE yang terlalu kaku menghambat perubahan. Dan kalau kita lihat Haier, ini sukses tanpa disadari. Model bisnis yang inovatif menerapkan, jadi tidak tanpa disadari, Haier selalu menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas. Haier juga tidak terburu-buru dalam mengadopsi teknologi baru, sehingga secara bertahap dan terintegrasi teknologi ke dalam proses bisnisnya. Ini Haier adalah beberapa contoh yang sukses. Nah, ini adalah framework kalau kita lihat di sini dari kerangka kerja transformasi digital. Di sini ada beberapa sebuah peta jalan yang komprehensif untuk mencapai tujuan yang transformasi digital, mulai dari 6 tahap analisis lingkungan dan kinerja, penilaian kematangan digital, definisi strategi transformasi digital, bagaimana identifikasi inisiatif transformasi digital, perencanaan implementasi dan evaluasi. Kenapa kerangka kerja ini penting?
Kalau saya itu ada beberapa poin ya, karena bisa memberikan struktur, kerangka kerja ini memberikan struktur yang jelas, menjalankan transformasi, fokus pada tujuan yang jelas, meminimalkan resiko dengan perencanaan yang matang, dapat meminimalkan resiko dan meningkatkan efisiensi pastinya. Nah, jadi kerangka kerja ini bisa memberikan dampak yang cukup baik. Nah, ini dari apa namanya, sebelum saya slide terakhir. Nah, ini terkait dengan 3 poin, ya kan? Jadi infografis ini memberikan gambaran yang jelas faktor kunci yang saling terkait dan mempengaruhi dalam keberhasilan transformasi digital, strategi, budaya, dan teknologi. Strategi mengarahkan organisasi menuju tujuan transformasi digital, ada apa namanya rencana aksi yang terukur, habis itu upaya. Mengapa ini menjadi penting itu karena strategi ini memberikan arah yang jelas, baik bagi seluruh organisasi, pihak, dan lain-lain. Dan budaya. Budaya adalah faktor kunci yang seringkali dilupakan dalam transformasi digital. Nih, pentingnya kolaborasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah teknologi. Bagaimana teknologi adalah mendukung pelaksanaan transformasi digital. Jadi dengan adanya 3 faktor ini dapat mempermudah transformasi digital. Nah, ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu semua, mohon izin. Kenapa kita menyaksikan bagaimana keajaiban metamorfosis kupu-kupu. Dari ulat yang merangkak dari tanah, berubah menjadi kepompong, menuju uh, sebagai kupu-kupu yang indah, dengan sayap berwarna-warni. Jadi, inilah proses transformasi yang begitu menakjubkan. Nah, jadi dalam proses bisnis pun seperti itu. Gambar yang kita lihat ini menggambarkan dengan jelas bahwa transformasi digital bukan sekedar pilihan, melainkan adalah keharusan. Sama seperti ulat yang harus berubah menjadi kupu-kupu untuk bertahan hidup, bisnis juga terus harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan kompetitif. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nanti kita bisa lanjut sesi diskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Auzil atas materi yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu.